Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran fisika online kali ini, kita akan membahas tentang penjumlahan kecepatan relativistik. Bahasan ini terdapat dalam materi teori relativitas khusus. Nah, untuk lebih memahami bahasan ini, mari kita mulai dengan melihat contoh soal berikut. Seorang pengendara mobil dengan kecepatan 100 meter per sekon melempar bola keluar mobil dengan kecepatan 10 meter per sekon relatif terhadap mobil. Tentukan kecepatan bola relatif terhadap seorang pengamat yang berdiri diam di pinggir jalan. Nah, apabila kita coba gambarkan, maka soal ini kira-kira bentuknya seperti ini. Ini ada sebuah mobil, di dalamnya ada pengendara yang sedang melemparkan batu keluar mobil. Kemudian kejadian ini diamati oleh seorang yang berada diam di pinggir jalan. Nah, menurut seseorang yang berada di pinggir jalan ini, berapakah kecepatan bola yang keluar mobil? Sementara menurut orang yang berada di dalam mobil, kecepatannya adalah 10 meter per sekon. Nah, apakah kedua pengamat ini mengamati kecepatan bola dengan angka yang sama? Nah, mari kita lihat penyelesaiannya. Dari soal diketahui, kecepatan bola menurut pengamat yang berada di dalam mobil adalah 10 meter per sekon. Dan kecepatan mobil terhadap seseorang yang berada diam di pinggir jalan adalah 100 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah berapakah kecepatan bola terhadap pengamat yang diam di pinggir jalan. Kita bisa menyelesaikan soal ini dengan menjumlahkan kedua kecepatan, sehingga didapatkan kecepatan bola menurut pengamat yang diam di pinggir jalan adalah 110 meter per sekon. Nah, jadi menurut kedua pengamat, kecepatan bola yang keluar dari mobil tidak sama. Menurut orang yang berada di mobil, kecepatannya adalah 10 meter per sekon, sementara menurut pengamat yang diam di pinggir jalan, kecepatan bola adalah 110 meter per sekon. Berbeda? Ya, itulah yang disebut dengan kecepatan relativistik, tergantung pengamat yang mengamati. Jadi, menurut pengamat yang berada di pinggir jalan, kecepatannya adalah 110 meter per sekon. Nah, cara mengerjakan soal seperti ini, kita menggunakan transformasi Galileo. Lalu bagaimana dengan kecepatan benda-benda yang mendekati kecepatan cahaya? Apakah transformasi Galileo masih berlaku? Mari kita cek pada soal berikut ini. Penumpang kereta berjalan di atas kereta yang berkecepatan 0,7 C, lalu melempar bola searah dengan kereta dengan kecepatan 0,4 C relatif terhadap kereta. Tentukan kecepatan bola relatif terhadap tanah dengan menggunakan transformasi Galileo dan transformasi Lorentz. Yang pertama, kita gunakan transformasi Galileo. Anggaplah mobil ini sebagai kereta dan ini bola yang dilemparkan keluar kereta. Kemudian ada seorang pengamat yang mengamati kejadian ini di luar kereta. Jika kita menggunakan perhitungan Galileo, maka kita akan mendapatkan nilai 1,1 C. Ingat ya, C itu adalah laju kecepatan cahaya di ruang hampa. Nah, kita dapatkan hasilnya 1,1 C. Sepertinya tidak mungkin, karena hal ini melanggar postulat kedua Einstein yang berbunyi kecepatan atau kelajuan cahaya sama di semua kerangka acuan. Kalau begitu, transformasi Galileo tidak bisa kita gunakan. Maka kita butuh sebuah transformasi baru, yaitu sebuah transformasi yang diformulasikan oleh Lorentz. Menurut Lorentz, jika ada kejadian seperti ini, kita tidak bisa menggunakan transformasi Galileo, tetapi persamaan kita perlu ditambah dengan sebuah tetapan Lorentz. Nanti lebih lanjut tentang tetapan Lorentz akan kita bahas pada video selanjutnya, insya Allah ya.
Nah, kalau begitu kita tinggal menghitung angka-angka yang sudah diberikan sehingga kita dapatkan nilainya adalah 0,85 C. Jadi menurut pengamat yang berada di luar kereta, kecepatan bola adalah sebesar 0,85 C. Kalau seperti ini sepertinya sudah mungkin ya, karena kecepatannya adalah lebih kecil dari C. Nah, jadi ketika kita ingin melihat penjumlahan kecepatan yang relativistik, kita harus menggunakan persamaan ini, yaitu VAC sama dengan VAB ditambah VBC, dan kita gunakan tambahan per 1 ditambah VAB dikali VBC per C kuadrat. Dengan VAC adalah kecepatan A terhadap C, VAB adalah kecepatan A terhadap B, VBC adalah kecepatan B terhadap C, dengan C adalah kecepatan cahaya. Penggunaan persamaan ini kadang agak membingungkan jika kita tidak bisa menentukan siapa A, siapa B, bagaimana penggunaan AB, BC, atau AC. Maka di sini ada sebuah trik yang bisa kamu gunakan, yaitu kamu harus definisikan bahwa A itu adalah objek yang sedang kita amati. Kemudian B adalah pengamat lain yang bergerak, kemudian C adalah pengamat diam. Jadi yang ini harus kamu pahami dengan baik. Kita ulangi, A adalah objek yang diamati, B adalah pengamat lain yang bergerak, dan C adalah pengamat yang diam. Faham? Mari kita coba untuk soal berikut ini. Nah, kita mulai dengan trik yang sudah diberikan tadi. Pengamat yang diam adalah bumi. Kita simbolkan dengan huruf C. Lalu, objek yang kita amati adalah peluru. Kita simbolkan dengan A. Bagaimana kita tahu bahwa peluru itu adalah objek yang diamati? Nah, mari kita lihat soalnya. Pesawat tersebut menembakkan peluru searah dengan arah gerak pesawat. Lalu yang ditanya, kamu cek yang ditanya adalah berapakah kecepatan peluru? Maka objek yang diamati oleh kedua pengamat tadi adalah peluru. Kemudian pengamat lain yang bergerak adalah pesawat. Pesawat. Nah, kita simbolkan dengan huruf B. Kalau sudah seperti itu, kita tinggal buat diketahui. Diketahui kecepatan B terhadap C, artinya kecepatan pesawat menurut pengamat yang diam, yaitu 0,8 C. Kemudian, kecepatan peluru menurut pesawat atau menurut pengamat lain yang bergerak. Nah, ini dia. Kecepatan peluru 0,1 C menurut pesawat. Jadi 0,1. Dan yang diminta dihitung adalah kecepatan peluru terhadap pengamat di bumi atau pengamat diam. Kecepatan peluru berarti A. Menurut pengamat yang diam di bumi berarti C. Maka yang ditanya adalah VAC. Nah, kalau ini sudah benar, maka kamu tinggal menggunakan persamaan transformasi Lorentz. Nah, sehingga hasilnya adalah kecepatan peluru menurut pengamat di bumi sebesar 0,83 C. Gampang bukan? Berikutnya kita coba untuk soal yang berlawanan arah ya.
Jangan lupa kita awali dengan trik. A adalah objek yang di angkasa, jadi objek yang kita amati adalah objek yang berada di angkasa. Taunya dari sini ya, berapakah kecepatan objek tersebut menurut pengamat di bumi. Oke, kemudian yang ke B adalah pesawat. Nah, ini adalah pengamat lain yang bergerak, sementara C adalah pengamat di bumi. Kalau ininya sudah benar, maka kita tinggal tentukan angkanya. Kecepatan objek menurut pesawat 0,2 nih, kelajuan 0,2 C terhadap pesawat. Nah, jadi VAB adalah 0,2. Lalu VBC kecepatan pesawat menurut bumi. Nah, ini sebuah pesawat meninggalkan bumi dengan kecepatan 0,9 terhadap bumi. Oke. Kemudian tentu saja pengamat di bumi adalah C. Yang ditanya adalah berapakah kecepatan objek A menurut pengamat di bumi, berarti VAC. Kalau ininya sudah semua benar, maka kita tinggal masukkan ke persamaan transformasi Galileo. Hanya saja jangan lupa, karena soalnya adalah berlawanan arah, maka salah satu dari kecepatan ini kita buat bertanda negatif. Maka kita tinggal hitung. Nah, kita dapatkan nilainya 0,85C dengan tanda negatif. Kenapa? Karena keduanya bergerak saling berlawanan arah. Oke. Nah, untuk soal yang terakhir, ini model soal yang lain yang kita hitung adalah VAB-nya. Nah, bagaimana caranya? Mari kita lihat soal berikut ini dengan seksama. Oke, kita masih gunakan trik. Pengamat yang diam adalah planet X, kita simbolkan dengan C. Lalu objek yang diamati adalah pesawat B, kita simbolkan dengan A. Dan pengamat lain yang bergerak adalah pesawat A, kita simbolkan dengan B ya. Nah, kita diketahui VAC 0,75C. Artinya apa ini? Kecepatan pesawat menurut planet. Lalu VBC, kecepatan pesawat A menurut planet. Yang ditanya adalah VBA, kecepatan pesawat B terhadap pesawat A. Nah, soal ini berbeda dari soal-soal yang kita bahas sebelumnya. Kalau pada soal sebelumnya yang kita hitung adalah kecepatan benda relatif terhadap pengamat yang diam. Nah, kalau pada soal ini yang kita hitung adalah kecepatan benda terhadap benda lain yang juga bergerak. Nah, persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan soal ini adalah VAB sama dengan VAC dikurang VBC dibagi 1 dikurang VAC dikali VBC dibagi C kuadrat. Jika nanti diketahui benda bergerak berlawanan arah, maka salah satu kecepatannya ini tinggal kamu tambahkan tanda negatif, ya. Nah, kembali ke soal yang tadi, jika kita sudah dapatkan angka-angkanya, maka kita tinggal masukkan ke persamaan angka-angkanya. Dan kita dapatkan hasilnya adalah kelajuan pesawat B adalah 0,4 dengan arah ke kanan. Nah, demikian saja video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.